Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Pak Agung di mata pelajaran PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 5, yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengingatkan, jika penjelasan Bapak terlalu cepat, kalian bisa memperlambat videonya, atau kalian juga bisa memutar kembali materi yang Bapak telah sampaikan ya. Oke anak-anak, Bapak lanjutkan ya. Jadi pada materi kali ini ada 4 bahasan pokok yang akan Bapak jelaskan kepada kalian, yaitu yang pertama, kerjasama dalam bidang kehidupan politik. Yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kehidupan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh dari kegiatan gotong royong tersebut yang dilandasi dengan semangat kerjasama, misalnya Manunggal Sakato di daerah Sumatera Barat. Kedua ada Sikaroban di daerah Palembang. Lalu ada Gugur Gunung di daerah Jawa. Lalu Mapalus di daerah Minahasa. Dan Subak di daerah Bali. Sesungguhnya, gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan dari semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Begitu anak-anak. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila,
di mana bunyi sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Oke anak-anak, di sini Bapak akan memberikan pengertian mengenai perbedaan antara permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan satu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapainya keputusan yang mufakat. Sedangkan perwakilan adalah suatu sistem dalam artian tata cara atau prosedur yang mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Begitu ya perbedaan antara permusyawaratan dan perwakilan, begitu ya anak-anak. Nah, itu tadi pokok bahasan yang pertama. Bapak lanjutkan ke pokok bahasan yang kedua, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak itu sendiri digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Selanjutnya, pasal 33 ayat 1 UUD tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal 33 ayat 1 UUD tahun 1945 adalah koperasi. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Oke anak-anak, itu tadi pokok bahasan yang kedua. Selanjutnya Bapak akan masuk ke dalam pokok bahasan materi yang ketiga, yaitu kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara.
Dalam pasal 30 ayat 1 UUD tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Oke anak-anak, itulah tadi dasar hukum daripada bela negara. Selanjutnya Bapak akan memberikan penjelasan tentang bela negara itu apa sih? Jadi, bela negara adalah sikap mental yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Oke anak-anak, sudah paham ya? Selanjutnya, adapun sistem pertahanan negara terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non-fisik. Oke anak-anak, itu tadi pokok bahasan yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa dirinya sendiri paling benar. Jadi contohnya begini anak-anak, menganggap dirinya itu paling benar. Jadi kalau dia memiliki sikap fanatik sempit, dia akan merasa dirinya itu paling benar dan dia itu tidak pernah mau disalahkan. Lalu yang kedua, ada sikap individualis. Sikap individualis yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri.
Contohnya begini. Jadi dia kalau memiliki sifat individualis, dia itu maunya menang sendiri. Dia itu tidak pernah memikirkan orang lain, lalu tidak pernah juga berbaur dengan yang lain. Begitu anak-anak. Yang ketiga, ada sikap eksklusivisme, yaitu sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah. Jadi contohnya begini, misalkan si A dari keluarga yang berada, sedangkan si B itu dari keluarga yang sederhana. Lalu si A tidak mau berteman dengan si B karena mereka memiliki perbedaan sosial. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya yang keempat, sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang berlebihan. Jadi contohnya begini anak-anak. Si A adalah guru, misalkan begitu. Ada murid bernama C dan D. Saat penilaian, si C dan si D harusnya itu dapat nilai yang sama. Tapi karena si C berasal dari daerah sama dengan si guru si A, maka nilai si C itu lebih tinggi daripada si D. Jadi si guru itu lebih mementingkan si C karena mereka itu sama daerahnya, sama asalnya. Begitu anak-anak. Oke anak-anak, itulah tadi sikap-sikap tidak terpuji yang kalian harus hindari. Kalian sudah paham ya? Oke anak-anak, demikianlah penjelasan materi tentang kerjasama di berbagai bidang kehidupan yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahaminya ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.